wabarakatuh. Sambil menyantap hidangan jasmani ya, supaya seimbang. Sekarang santapan rohaninya. Kedengeran yang di sana? Jauh itu masalahnya itu. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal maitu bil qabri kal gharibul mugawis. Sadaqallahu sadaqa rasuluhun nabil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Sayyidil Bed, yakni Bapak Sakri serta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta maksud untuk almarhumahnya yang dikolkan. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diri di Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diterangkan, bahkan disampaikan nikmat kita surga. Amin. Kepada Ketua TKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi 2 Akhinabillah Al-Ustaz Haji Iman Basuki serta jajarannya, khususnya Akhinabillah Ustaz Udin, Akhina Ustaz Dalan, Akhina Ustaz Ibrahim, dan yang lainnya. Akhinabillah Sakti Haji Bidaya ya, dan yang lainnya, khususnya Bapak Hendra serta para tokoh dan sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin sehingga istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RW-nya ada. Di mana nih biasanya? Ada di sini. Ada lagi baru nih ya. Yang baru. Iya. Pik ya yang baru ya. Ya. Setelah jajarannya khususnya para RT ya. Di sini saya boleh Bapak RT. RT Yunus. Hah? RW jadi RT Yunus calon RW. RT Yunus deh calon RW katanya. Amin. Kita doakan. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayah dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada satu keuntungan untuk almarhum dan insya Allah 3 buat kita dalam momen haul pada saat ini. Namun sebelumnya perlu diketahui apa itu haul. Ya, kadang-kadang nyebut juga salah, bukan haul tapi haul. Paling tepat haul ya. Jadi kalau menurut ahli tasrif mah, ahli sorof dari hawa yahulu ya, itu sulasi mujarad bab pertama, nasoro yang suruh
nasoru yang suruh hala yahulu. Kan umum yang suruh ini mah yahulu. Nah ini kalau kita lari ke elal ya, itu hayahulu aslu yahulu. Ingat di sini kudu bab sulasi mujarad warna pertama, sebab nanti di dalam tasrif itu ada 36 bab, 35 bab ya. Ada sulasi mujarad, ada sulasi majid, majid juga ada warna 1, 2, 3 terus belak. Pokoknya mah tuh lain bab, lain warna, lain artinya. Jangankan dalam warna bab, untuk mujarad satu aja. Katakan tadi ya, kalau hala yahulu itu artinya ini sesuai. Tapi kalau di bab kedua hala yahilu beda lagi artinya. Itu perlunya menguasai ilmu sharaf ya. Nah jadi hala yahulu di sini haul yang pada umumnya kalau itu adalah setahun ya, ataupun 2 tahun dan berikutnya begitu pokoknya mah. Nah mungkin kalau dalam bab zakat itu kalau sudah ketemu setahun wajib dikeluarkan, terutama seperti zakat emas ya, perak, dagangan, binatang ternak gitu ya. Nah untuk hal ini mah biasanya diperingatkan tadi ya, setiap tahun ataupun ya kesananya lah, pokoknya momen setiap tahun sekali itu namanya haul. Nah sekarang baru apa nih hikmahnya, tujuannya? Yang pertama untuk sahibul mait ya, almarhumah Umi Yayan. Ini karena beliau kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita. Katakan beliau ini sudah jadi ahli kubur. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mal maitu bil qabri kal gorikil mugawis. Jadi tidak ada seorang mayat di dalam kubur kecuali seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Nah tapi ya sebagaimana orang tenggelam di lautan itu enggak bakal mau, karena walaupun berharga tapi menurut dia kurang dibutuhkan. Seperti tenggelam di lautan, kira-kira kalau dikasih emas mau nggak? Agak berat. Harga ya, justru berbahaya. Justru dia malah milih apa? Ban bekas. Ban bekas gitu ya. Nah untuk almarhumah juga dia dikubur, bukannya pengen dikirimin umpamanya makanan segala apa. Nah ini mah wasilah aja. Jadi kita mah yang nyampein selalu doa sananya gitu ya. Sebab kalau hadirin ini suruh ngedoa nggak ada makanan atau bagaimana ntar, apalagi nggak ada minuman, aus gitu ya. Jadi ini mah pendukung aja lah gitu. Tapi mudah-mudahan bagi keluarganya ini jadi nilai sedekah gitu ya. Nah itu untuk almarhum ya, almarhumah maksudnya, satu keuntungan. Nah kemudian untuk kita nih yang hadir nih ya, ini yang pertama keuntungannya kita udah silaturahmi nih, alhamdulillah. Kalau nggak begini mah tahu sendiri kan ya, betul nggak? Di masjid ya, yang tadinya nggak suka ketemu atau sekarang ketemu tuh hadir sama-sama ya. Nah ini dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ahabba ayusat qafirisi wa insalah biasri paliyasirohim. Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, pastinya pengen ya, maka jalinlah silaturahmi. Jadi kesimpulannya dengan silaturahmi pada malam ini mudah-mudahan ke depannya ya rezeki kita dimudahkan, umur kita dipanjangkan, dan terbukti itu sekarang juga rezekinya udah ada ya. Amin, alhamdulillah. Ya, sambil ngopi sambil makan yang ada itu ya, jangan dicicipin lagi, makanin. Ya kalau dicicipin nanti takut nggak puas gitu ya. Loba. Nah apalagi nih minggu depan, sekali ngingetin ya, bukan minggu depan, maksudnya malam Jumat yang akan datang nih. Itu kalau memang nanggalin Rojab Sa'ban kemarin hari Jumat, berarti Jumat yang malam Jumat yang akan datang itu kena nisfu Sa'ban. 13 kayak Ya. Nah ada apa dengan nisfu Sa'ban? Itu di malam itu Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmat
Padahal ini ya, yang sebelumnya yang biasanya itu Allah memang rahmat itu ciptakan 100. Yang 99 itu disimpan di surga buat nanti. Nah, yang satu ini diturunkan ke alam dunia, itu pun sudah luar biasa. Sampai-sampai ya, dengan satu rahmat yang dibagikan ke semua, seorang suami mencintai istri, betul. Sebaliknya begitu juga, anak mencintai orang tua, sebaliknya begitu juga. Bahkan ya, antar saudara, tetangga itu saling mencintai. Bahkan yang nggak punya akal aja, seperti binatang, nggak ada istilahnya yang nginjek anaknya, betul. Itu kan yang baru lahir tuh, kalau binatang nggak beranak ya, nggak ada itu yang nginjek ya. Itu karena rahmat Allah. Nah, di malam nisfu Sa'ban ini nanti itu bukannya satu rahmat lagi, 300 diturunkan semua. Insya Allah kalau orang-orang yang nggak menyekutukan Allah benar-benar beriman, itu akan mendapat bagian 300 rahmat, bahkan ampunan pada malam itu. Tapi nih 9 kelompok mah nggak dapat bagian. Nah, di antaranya itulah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya tuh mudah-mudahan ya, pertahankan nih, jangan malam minum akur, besok mah musuhan, apalagi sampai nanti di malam nisfu Sa'ban, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu ada 9 semuanya, hanya baru 1 ya. Jadi kalau pengen lebih jelas mah siapa aja di 9 itu bisa dibuka di YouTube, diketik amalan dan arti keutamaan dan amalan nisfu Sa'ban. Garis miring KH Ahmad Ridwan. Insyaallah. Kalau nggak salah itu ada 2, udah 3 saya rilis ya. Ya, termasuk dari YouTuber Bapak Haji Ima, Bapak Haji Bitoyo ya. Ya, 1 ada Bapak Sarijo, itu kalau nggak salah 2 gitu ya. Itu baca misalnya untuk lacak tuh gitu ya. Iya tuh, gitu legong. Ya, tinggal klik aja ya. Belum saya jelaskan, bahkan artinya nisfu Sa'ban itu apa, keutamaannya apa aja, amalan apa aja di sana. Sekali lagi itu ada durasinya 30 menit, ada yang lebih gitu ya. Nah, kalau disampaikan di sini masih panjang ceritanya, gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, keuntungan bagi yang menghadiri haul semacam ini. Itulah kita akan mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, bahkan insya Allah kita nanti di malam nisfu Sa'ban mendapatkan pintu rahmat yang dibuka 300 dan juga ampunan, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, keuntungan daripada kita menghadiri acara haul semacam ini itu ya, kita alhamdulillah sudah berbuat baik dan insya Allah akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Amin. Apa dasarnya? Di dalam surat Al-Hasyr ya, ada di akhir ayat 10 kalau nggak salah, berarti benar ya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Siapa di antaranya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya ini ya, setelah kaum Ansor dan Muhajirin, khususnya kita nih ya. Tapi yaquluna, yang selalu membaca, yaquluna bil mudhari ya. Jadi istimrar. Jadi bukan sekali 2 kali terus-terusan. Terus membaca apa? Rabbana ighfir lana, khususnya pertama ya, ampunilah diri kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Khususnya dalam kesempatan ini adalah ya almarhumah Umi ya, al-ustazah Umi Yayan gitu ya. Tuh. Jadi di situ tuh ya. Kemudian di ayat itu, ini warning yang luar biasa, sebab
walaupun kita ngadua minta ampun segala apa, baik untuk orang lain khusus buat kita, tapi kalau di hati masih ada perasaan dengki, itu nggak bakal diterima. Makanya di akhir itu wala taj'al fi qulubina, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami hilang perasaan dengki lilladzina amanu, itu ya. Auzubillah ya. Nah, jadi itu yang kedua keuntungan daripada kita menghadiri haul ya. Yang ketiga, yang terakhir, keuntungan daripada kita menghadiri haul semacam ini, itu kita bisa kembali ini mengingat kematian yang selama ini kita, apalagi kalau lagi senang ya, itu biasanya udah terlupakan lah yang namanya kematian. Gak peduli itu udah tua ya, baru mestinya udah tua mah udah kudu banyak ingat, tapi kan gak begitu kalau lagi senang ya. Nah, dengan kita hadir seperti macam ini, itu kita kembali ingat kematian. Dan insya Allah itu ya, sebagaimana Rasulullah pernah ditanya, ayyul mu'minina abdul, orang yang beriman yang mana yang paling utama? Dijawab pertama, ahsanuhum khuluqan, itu yang paling baik akhlaknya. Sebenarnya maksud nanang gua kelihatan tadi tuh. Sekarang mah nggak ada. Ya, nyebut baik ya. Kalau kata orang Cipondong nyebut baik ya. Senderan. Dari cangkeng cenah. Dari cangkeng. Sampai di mana? Ya. Jadi orang-orang yang utama itu orang mukmin itu sih ya. Ini orang mukmin sebenarnya utama. Tapi dari sekian banyak orang mukmin yang paling utama adalah yang baik, yang terbaik akhlaknya. Jadi bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sehat dan lain sebagainya. Di situ yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi di sini nggak jadi ukuran. Walaupun dia umpamanya bahkan ustadz, kiai, kalau akhlak guru tetap nggak termasuk kategori ini ya. Nauzubillah ya. Nah, kemudian ditanya lagi, ayyul mu'minin aqyasu. Kemudian orang beriman yang mana nih yang paling cerdas? Nah, itu jawabannya pokoknya mah yang banyak ingat mati, dan yang lebih penting lagi adalah benar-benar dia terbaik mempersiapkan untuk kematian. Itulah yang paling cerdas. Jadi orang yang paling cerdas itu bukannya ahli matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya ya. Ya bahkan bukan yang pintar cari duit, tapi yang banyak ingat mati dan tentunya mempersiapkan kesananya gitu ya. Sebab walaupun ingat mati, ya memang dengan ingat mati alhamdulillah, sebagaimana di dalam dikutip oleh Imam Qurtubi ya, man aksara dzikral mauti ukrima bisalasati asya. Siapa orang yang banyak mengingat mati, itu akan pasti dimuliakan dengan 3 hal. Jadi keuntungan diantaranya yang kebanyakan kematian ya. Apa diantaranya? Satu, dia itu akan bersegera tobat. Orang kalau ingat mati makan, jangankan berbuat dosa besar ya, kecil juga buru-buru tobat. Sebab memang yang namanya manusia terbaik itu bukan berarti nggak pernah berdosa, betul? Sebab nggak mungkin manusia nggak berdosa. Ada keterangan maul fatwa lisan ya. Tapi yang memang dia berbuat dosa terlanjur, buru-buru tobat, baik yang kecil, lebih-lebih yang besar. Tuh, jadi kalau memang dia banyak ingat mati, insya Allah dia akan segera tobat dan itu menjadi kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, daripada keuntungan atau kemuliaan yang diberikan bagi orang yang banyak ingat mati, itu adalah qanaatul qalbi ya. Dia menerima hatinya. Maksudnya apa? Jadi apa yang diberikan oleh Allah, mau banyak mau sedikit diterima. Sebab Allah segalanya ya, yang lebih tahu dan
pasti yang terbaik pemberian Allah. Jadi kalau memang dia malaikat mati mah ya dikasih banyak alhamdulillah, sedikit juga Alhamdulillah. Nah terutama nih yang ketiga, kemuliaan orang yang memang banyak mengingat kematian, insya Allah dia itu semangat untuk ibadah. Makanya kalau memang orang itu benar-benar ya dalam kesehariannya dia menghindari daripada dosa, seandainya dia berdosa segera tobat, dan dalam kehidupan ini dia ya nerima apa adanya ya, jangankan banyak sedikit pun tetap dia terima, kemudian dia semangat ibadah. Nah itu cirinya orang yang banyak mengingat mati, dan itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, kalau dia ini melupakan kematian, itu lawannya dari tadi, yang mestinya dia buru-buru taubat, nyantai aja gitu ya. Lah masih muda ini, masih sehat ini, padahal yang namanya kematian gak peduli muda, gak peduli sehat, betul? Ya banyak buktinya orang yang istilahnya masih muda, waktunya mati, yang mati sehat, mati juga ya. Nah itu, kemudian yang keduanya, ini nih yang lebih bahaya, nggak nerima apa adanya. Ya padahal ya, kita yang jadi masalah nih, bukan karena kita nggak dapat nikmat. Makanya ada tuh semboyan ya, kita ini yang menyusahkan kita bukan karena nggak nikmat ya, nggak dapat nikmat, tapi kita kurang bersyukur gitu ya. Padahal mah kalau kita bersyukur, itu dalam surat Ibrahim ada kan, la in sakartum, kalau kalian bersyukur, la azidanakum, pasti ditambah. Tapi kalau walain kafartum, kalau kalian kufur, naudzubillah, inna adzabi lasadid. Oh, jadi ini ya, jadi kita mestinya terima aja dah. Dan memang masing-masing manusia itu beda-beda rezekinya. Sebab kalau sama semua nggak enak juga. Contoh di kota bumi sekarang ya, kalau orang kaya semua kira-kira enak nggak? Kagak ya. Atau miskin semua? Kagak juga ya. Ini gambarnya kalau kurang jelas. Kalau kaya semua nih, pokoknya besok pagi masih semua nih, bukan 1 2, semuanya dapat uang 1 miliar. Kira-kira bagaimana nih? Udah nggak ada yang ngojek lagi ya, udah nggak ada yang dagang lagi ya, udah nggak ada yang kerja lagi ya. Yang ngapain katanya? Udah punya 1 M. Nah iyalah gitu ya. Nah sekarang kalau miskin semua lagi, atau nggak ada yang gaji ya. Nah jadi ini sebenarnya kehadiran Allah, adanya kaya, adanya miskin gitu ya. Jadi udahlah, mau jadi kaya, mau jadi miskin, yang penting sikap kita, peran kita lah yang terbaik begitu ya. Karena memang kita hidup di dunia mah ngejalanin gitu ya. Apa? Jadi kalau kayak perfilman begini istilahnya. Jadi yang dapat piala citra di dalam film itu bukannya yang kita senangin. Kan kalau kita senangin biasanya orang yang baik gitu ya, di film itu ya. Kalau kata bahasa ini mah jagoannya benar, pahlawannya benar. Tapi kalau menurut sutradara bukan begitu. Bukan karena dia pahlawannya, bukan karena dia orang baik, bukan. Tapi yang sesuai dengan perannya. Jadi walaupun dia perannya jadi penjahat gitu ya, kalau memang benar-benar itu pas, itulah yang dapat piala citra. Jadi kita mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin ya, dan siapapun juga, yang penting mah jadi terbaik. Tentunya kalau orang kaya itu harus banyak bersyukur, orang miskin itu harus banyak ya, nggak apa-apa bisa kerja tinggi udah 3 ada ya, bersabar tentunya ya. Nah itu jadi bagus sebenarnya mah, banyak ikat mati juga. Tapi kalau nggak ada persiapan mah, nggak mau berbekal tadi ibadah, ya nanti di sana iya memang dia nih selamat dari neraka, tapi karena nggak ada bekalnya di surga bagaimana coba? Katakan logikanya gini, kita alhamdulillah nih ya nyampe umpamanya ke kampung halaman, pulang nanti nih ya, selamat, tapi dari ini nggak bawa berbekalan, kira-kira gimana tuh? Orang-orang mah itu pulang pada bawa bekal gitu ya, sementara dia kagak. Nah ini kan justru susah juga ya.
Nah, makanya memang bagus udah banyak ingat mati juga, tapi yang terpenting itu segalanya adalah tentunya banyak bekal untuk kesananya, karena itulah nanti yang menentukan kita kebahagiaan di akhirat tentunya. Hadirin rahimakumullah ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah, sekali lagi kita doakan untuk keluarga besar Bapak Sakri, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, keberkahan serta silmasud. Untuk almarhumah yakni Ustazah Umi Yayan, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima ibadahnya, kuburnya diterangkan, ya dijadikan taman sangat surga, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allah bi siril Fatihah bi haqqil Fatihah wa bi barakatul Fatihah ati krikoba Ustazah Umi Yayan bin Seminta ya min azabil qabri wan nar wa fitnatihim wa adkhil hal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'da lana wa laha wa li ikhwanina alladziina bil iman fi qulubina bil ladzina amanu rabbana karafur rahim. Allah barik lana fi rajana sabana wa balighna ramadana wa fir lana dzunubana asil maqasidana fid dunya wal akhirah khususan zajil batu akhir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala jami'il alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.